Halo teman-teman semua, masih dengan Avokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Kali ini saya hendak membahas tentang kasus pengeroyokan terhadap seorang pengacara ya di Surabaya yang dilakukan oleh debt collector, yang mana pengacara ini sebenarnya ingin melerai ketika debt collector melakukan penagihan ke debitur ya, debitur kartu kredit. Kemudian rekan sejawat kami ini, pengacara ini dikeroyok, padahal dia mengatakan bahwasanya ia adalah seorang pengacara, namun itu tidak membuat atau menghalangi debt collector ini ya untuk melakukan penganiayaan, pengeroyokan sehingga akhirnya korban sampai masuk rumah sakit. Dan dari berita yang beredar, teman-teman, pengeroyokan itu terjadi atau pemukulan itu terjadi di hadapan pihak kepolisian. Ya, pengeroyokan itu terjadi di depan pihak kepolisian. Kita coba bayangkan saja ya teman-teman, di depan pihak kepolisian saja pengeroyokan itu bisa terjadi. Apalagi jika tidak ada pihak kepolisian. Mungkin sudah babak belur atau bahkan bisa fatal ya korban ini pastinya. Dan di sini saya mau lihat ya, sebenarnya ada beberapa peristiwa hukum yang terjadi di sini dalam kasus pengeroyokan ini, karena yang pertama, peristiwa hukum yang pertama adalah debt collector ini mewakili dari pihak pihak bank ya, dari pihak kreditur untuk melakukan penagihan. Yang mana mereka menjalankan penagihan ke pihak debitur. Ini biasanya teman-teman dilakukan dengan surat kuasa ya, di mana dari pihak kreditur memberikan kuasa kepada pihak ketiga, pihak eksternal untuk melakukan penagihan, dan penagihan ini biasanya dilakukan atau diberikan kepada pihak ketiga yang telah mempunyai sertifikasi untuk melakukan penagihan. Ini adalah peristiwa hukum pertama ya teman-teman. Peristiwa hukum yang kedua adalah ketika penagihan dilakukan, di sana terjadi penganiayaan yang mengakibatkan seseorang itu menjadi luka-luka ya. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya untuk kasus ini? Ya tentu saja nanti pihak yang melakukan pengeroyokan, mereka-mereka yang melakukan penganiayaan terhadap pengacara tersebut, itu pasti akan dipanggil, pasti akan dilakukan penyelidikan, dan pasti akan dinaikkan ke penyidikan, karena di situ terlihat dengan jelas penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan. Terlebih lagi sampai korban itu masuk rumah sakit ya, ini sudah termasuk penganiayaan berat. Kemudian pihak bank juga, pihak kreditur yang memberikan kuasa terhadap pihak eksternal, pihak debt collector, tentu juga mereka ini pasti akan dipanggil. Karena pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan penagihan itu berasal dari pihak kreditur. Hanya saja ini nanti dilihat bagaimana isi dari kuasa yang diberikan kepada debt collector atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Namun kalau menurut saya terkait surat kuasa untuk penagihan itu pasti tidak ada isi atau tidak ada berbunyi yang menyatakan penagihan harus dilakukan dengan kekerasan ya, tidak ada ya. Cuma nanti sampai di mana pihak penyidik menyidik perkara ini, apakah nanti pihak pemberi kuasa pun akan menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang terjadi ini teman-teman ya, karena ini merupakan suatu rangkaian. Terus yang kedua juga sungguh miris ya, sungguh sangat prihatin ketika
pengeroyokan, penganiayaan itu terjadi di hadapan pihak kepolisian. Prihatinnya saya adalah pihak kepolisian seolah-olah itu sudah tidak dianggap lagi, sudah tidak ditakuti lagi oleh mereka-mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana. Bayangkan teman-teman, katanya sih ada sekitar 5 polisi di situ. Sebenarnya kalau kita bilang 5 itu banyak teman-teman. Walaupun yang melakukan penganiayaan itu lebih banyak, tapi paling tidak mereka harusnya mempunyai ketakutan tersendiri ya. Sebenarnya ketika melakukan suatu perbuatan pidana itu ada polisi, harusnya mereka berpikir atau harusnya mereka takut karena ada aparat penegak hukum di situ. Namun apa yang terjadi, pengeroyokan tetap dilakukan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di lokasi, kenapa sampai pihak kepolisian itu tidak melakukan, ya kalau bilang upaya, maksudnya kok polisi ini kok mereka walaupun berada di situ, tetapi mereka sama sekali tidak dipedulikan. Kenapa saya sampai mengatakan tidak dipedulikan? Karena walaupun polisi ada di situ, tetapi kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan itu tetap berlangsung. Ini ada apa ya teman-teman ya? Mengapa sampai polisi itu tidak dianggap oleh masyarakat? Ya, saya tidak tahu sampai di situ. Dan semoga saja apa yang terjadi ini, mereka yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan ini bisa dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya ya. Dan semoga saja dari pihak kepolisian pun mereka pun sebenarnya harus bertindak tegas. Agar ketika mereka bisa bertindak tegas, tidak ada korban yang jatuh. Ini merupakan jadi PR ya, PR buat pihak kepolisian. Ya menurut saya polisi harus bertindak tegas agar tidak terjadi hal seperti ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.